Shalom, selamat siang. Damai di hati, selamat siang Bu. Damai di hati. Iya, sehat-sehat semua. Sehat Bu. Luar biasa. Sehat luar biasa. Jangan lupa protokol kesehatan. Apa-apa? Jaga jarak, Masker. pakai masker, dan cuci tangan. Cuci Oke. tangan. Silakan saat ini kamu sampaikan salam untuk teman-teman virtual kamu. Iya. Karena kita biasanya bertemu di sekolah, ya, menyapa, menyampaikan salam, walaupun saat ini kita bertemu lewat virtual, online, itu menyapa, salam kasih, shalom itu jangan kita lupakan. Oke, saat ini mengawali seluruh pembelajaran kita diawali dengan doa seperti yang sudah disampaikan pada awal semester, doa sekaligus dengan penilaian. Disilakan dibuka dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mulaikan pelajaran agama kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu tuntun sertai pelajaran ini agar bisa berjalan dengan baik. Inilah menjadi doa kami Tuhan, hanya dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Amin, terima kasih, merci. Saat ini Ibu akan mengecek kehadiran kelas 11 MIPA 1. Angelina Van As. Mari kita lihat. Ibu sudah bagi lewat layar di screen. Materi pembelajaran kita saat ini adalah pernikahan dalam perspektif Kristiani dengan tema keluarga dan pernikahan Kristen. Nah, di grup Telegram Ibu sudah bagikan flipbook atau ebook untuk kamu buat resumenya, ya kan? Nah, saat ini mari kita belajar bersama, membahas bersama materi pembelajaran kita, pernikahan dalam perspektif Kristiani. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi kita, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami makna pernikahan melalui tayangan video. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi kekhasan, tujuan, dan dasar pernikahan Kristen. Mampu mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen, mampu mengungkapkan pentingnya kasih dalam keluarga, dan yang terakhir mampu membuat komitmen untuk mewartakan cinta kasih Kristus. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah pelajari bersama tentang bagaimana Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan, dalam Kejadian 2 ayat 21 dan sampai ayat yang ke-25. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan, yang artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, dan dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Nah, Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan sehingga mereka mempunyai rasa saling suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri dalam satu persekutuan keluarga yang diawali dengan pernikahan. Nah, saat ini mari kita membahas tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, sebelumnya kita akan membentuk dua kelompok diskusi yang diawali dengan kamu akan melihat video
Lewat video ini silakan kamu menyimak baik-baik video yang akan ditayangkan saat ini, dan kamu akan memaparkan masalah atau mengidentifikasi masalah-masalah apa yang timbul dalam pernikahan mereka, kemudian apa makna pernikahan, dan selanjutnya apakah penting mempersiapkan pernikahan itu. Mari kita sama-sama melihat tayangan video ini. Jika waktu bisa pulang, aku lebih memilih jalan yang terang. Di mana cinta akan tetap hangat. Di mana prestasi mengukir senyum bangga untuk orang tua. Menikah di usia dini membuatku kehilangan semuanya. Sekolah, teman, canda dan tawa yang biasa kami lalui bersama. Bahkan cita-cita yang telah kubangun di bangku SMA. Terkadang aku iri pada mereka yang masih bisa tersenyum, mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati, bukan hanya karena nafsu belaka. Aku memang bodoh. Bahkan aku terlalu mudah untuk dibodohi oleh kata-kata manis. Aku telah berikan semua yang kupunya untuknya. Hanya berharap dia untuk selalu bersamaku. Tapi aku salah. Ternyata kehamilanku membuat dia tak ingin bersamaku. Tapi aku terus memohon padanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai dia bersedia untuk menikahiku. Namun kurangnya kedewasaan di antara kita membuat hubungan ini menjadi berantakan. Amarah selalu mewarnai hariku.
Mimpi ini membuatku sadar. Seperti yang sudah disampaikan, kita akan membentuk 2 kelompok diskusi, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Untuk yang pertama, silakan kamu mengidentifikasi permasalahan pernikahan yang kamu tonton lewat tayangan video tadi. Kemudian apa makna pernikahan dan apakah penting mempersiapkan pernikahan? Silakan langsung saja. Dari kelompok perempuan, silakan identifikasi permasalahan yang ada dalam tayangan video tadi tentang pernikahan yang mereka jalani. Apa masalah-masalah yang mereka alami? Yang pertama, belum adanya kesiapan diri untuk menikah. Ya. Belum adanya kesiapan diri untuk menikah. Ada lagi, Rahel? Kesiapan ekonomi yang belum memadai. Kesiapan ekonomi yang belum memadai. Belum siap secara ekonomi. Faktor Faktor umur umur. juga mempengaruhi. Faktor umur mempengaruhi kedewasaan, ya. Ada lagi yang ingin menambahkan dari kelompok perempuan? Masalah pernikahan yang ada pada video itu juga mental, karena mereka itu belum siap, tapi mereka itu memaksakan diri untuk menikah. Yang pertama itu mental, karena belum juga seharusnya belum siap untuk menikah, mereka sudah menikah. Memaksakan diri sehingga mental mereka belum siap, ya. Ada di fase pernikahan itu. Dari kelompok laki-laki, silakan. Mercy. Silakan, Mercy. Sampaikan permasalahan apa yang kamu temui lewat tayangan video tadi. Ibu, masalahnya itu kalau orang Ya. Kalau sudah memutuskan untuk menikah, ya, harus siap dengan resiko yang ada, ya. Jadi harus butuh kesiapan secara mental, spiritual, tetapi juga dari segi ekonomi. Identifikasi permasalahan pernikahan lewat video yang kamu tonton tadi. Silakan. Banyak sekali masalah yang dihadapi. Silakan, kelompok laki-laki. ekonomi itu berkurang karena belum siap mau menikah, Iya, masih muda, iya, sehingga tidak dapat kerja untuk menghasilkan uang. iya. Jadi itu, ya, secara ekonomi mereka belum siap, belum mapan. Artinya untuk membiayai kehidupan mereka sendiri saja belum mampu, apalagi ketika tadi konteksnya mereka ada dalam pernikahan dini karena si perempuan sudah mengandung, sudah hamil, ya. Apalagi mau membiayai anak. Jadi secara ekonomi mereka belum siap. Tadi juga mental belum siap, belum ada kedewasaan, sehingga masuk dalam fase pernikahan itu sebenarnya belum ada kesiapan dari mereka. Nah, coba kamu sebutkan apa makna pernikahan menurut kamu. Apa makna pernikahan menurut kamu? Silakan langsung saja, kelompok perempuan. Menurut saya, makna pernikahan itu persekutuan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan saling membahagiakan dan sebagai pewarta kabar gembira bagi sesama. Ya, jadi suatu persekutuan antara laki-laki dan perempuan untuk mewartakan kabar gembira bagi sesama. Ya, ada lagi, silakan. Kelompok laki-laki. Persekutuan yang erat, ya, antara laki-laki dan perempuan untuk masuk dalam fase pernikahan itu bukanlah hal yang dikatakan main-main.
Apakah penting mempersiapkan pernikahan menurut kamu? Penting, Bu. Sangat Iya, penting. Bu, sangat penting. Oleh karena, berikan penjelasan secara singkat. Karena kalau belum mempersiapkan pernikahan, maka akan terjadi masalah seperti yang dalam video tadi. Ya, jadi kalau tidak ada persiapan dalam suatu pernikahan itu, ya seperti tadi, seperti dalam contoh video tadi, ada perkelahian, bahkan berujung pada perceraian. Pernikahan dini akhirnya terjadi perceraian dini karena secara mental, spiritual mereka belum siap. Secara dari aspek ekonomi juga belum ada kesiapan. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa makna pernikahan itu sendiri. Nah, pernikahan adalah persekutuan yang eksklusif seumur hidup. Ya, seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan adalah komitmen antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan hak-hak seksual secara timbal balik, tetapi juga pernikahan adalah suatu lembaga yang ditetapkan Tuhan bagi semua orang, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Nah, mari kita lihat dasar mengenai pernikahan dalam Alkitab. Jadi pernikahan dalam Alkitab, mari kita lihat. Pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita, ya. Pernikahan Alkitabiah adalah antara seorang pria biologis dan seorang wanita biologis. Yang hal ini sejak semula Tuhan sudah tetapkan. Dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu, bertambah banyak. Reproduksi alamiah hanya mungkin terjadi melalui kesatuan pria dan wanita. Jadi menurut Alkitab, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, kemudian dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dijadikan seorang perempuan. Tuhan menambahkan sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, penggunaan istilah suami dan istri dalam konteks ayah dan ibu menjadikan jelas bahwa pernikahan itu ditujukan untuk seorang pria dan wanita secara biologis. Nah, oleh karena itu dalam Matius 19 ayat 4 sampai 5 menegaskan kembali bahwa pernikahan itu antara satu pria dan satu wanita. Karena itu pernikahan homoseksual bukanlah pernikahan Alkitabiah, ya. Sekarang kan sudah banyak ya penyimpangan-penyimpangan seksual dan itu tidak Alkitabiah. Itu hal yang salah, ya. Jangan sampai penyimpangan itu dianggap benar. Tidak, ya. Itu bukanlah hal yang Alkitabiah. Kemudian pernikahan melibatkan kesatuan seksual. Jadi pernikahan disebut kesatuan dari satu daging. Bahwa di dalam pernikahan terdapat seks yang adalah jelas dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Hal ini mungkin hanya melalui kesatuan seksual antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Dan Alkitab sangat jelas berbicara hal ini dalam 1 Korintus 7 ayat 2-4. Pernikahan adalah suatu persahabatan. Maksudnya apa? Jadi meskipun pernikahan melibatkan hak-hak seksual, pernikahan tidak terbatas pada seks saja. Akan tetapi suatu persahabatan, suatu kesatuan yang melebihi dari seks itu sendiri. Jadi pernikahan adalah suatu kesatuan sosial, spiritual, kesatuan seksual. Pernikahan dibangun atas dasar hubungan, persekutuan, persahabatan di mana suami istri itu saling mencintai, saling mengasihi. Itu jauh melebihi dibandingkan dengan pernikahan yang dibangun karena hanya atas dasar seksual saja. Ya. Nah, pernikahan melibatkan satu perjanjian di hadapan Tuhan. Jadi perjanjian di hadapan Tuhan. Pernikahan merupakan suatu kesatuan yang tercipta dari komitmen janji timbal balik antara suami dan istri. Dan yang menjadi saksi dalam pernikahan itu adalah Allah. Dalam Maliaki 2 ayat 14 dan Amsal 2 ayat 17. Jadi dia sendiri yang mengadakan pernikahan dan menjadi saksi atas pernikahan itu sendiri.
Dan kepada Tuhanlah kedua mempelai atau suami dan istri itu mengucapkan janji sehidup semati, berjanji untuk setia dan mengasihi Tuhan. Jadi itu ya, itu adalah janji di hadapan Tuhan. Pernikahan adalah pemutusan atau pelepasan dengan pihak orang tua dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kata Ibrani untuk meninggalkan diterjemahkan dengan melepaskan. Kata ini mempunyai arti penting. Yang pertama, berhubungan dengan kesetiaan yang utama. Sambil tetap menghormati dan mengasihi orang tua, seorang istri dan seorang suami itu menjadi pertama dan yang utama. Kedua, melepaskan memiliki arti ketergantungan. Jadi pria dan wanita tidak lagi mengharapkan sokongan atau dipenuhinya kebutuhan oleh orang tua. Jadi kalau belum mantap atau belum mapan secara materi, ekonomi, maka ya seperti dalam video tadi, akan hancur pernikahan karena masih mengharapkan bantuan orang tua, sokongan orang tua. Padahal sebenarnya ketika masuk dalam satu fase pernikahan, dalam aspek ekonomis juga kamu harus sudah siap. Pernikahan adalah kelanggengan. Jadi secara alamiah bersatu dengan istri dan suami, seseorang harus meninggalkan keluarga asalnya sebelum ia dapat benar-benar bersatu dengan pasangannya. Jadi bersatu sama seperti lem yang akan menyatukan dua potongan, ya, sehingga akan kuat, ya, tidak akan patah, tidak akan pecah, ya, akan lekat selamanya. Pernikahan adalah kesatuan. Jadi menjadi satu daging dalam Kejadian 2 ayat 24. Kesatuan di sini bukanlah keseragaman. Hawa tidak diciptakan untuk menjadi Adam perempuan. Kesatuan bukan melelehkan dua kepribadian untuk menjadi satu, namun dua individu hidup dan bekerja selaras dengan nilai-nilai yang sama, dengan tujuan yang sama. Jadi kesatuan adalah perbedaan yang membawa keselarasan. Nah, pernikahan adalah keintiman. Keintiman adalah hadiah utama untuk semua yang kita tanamkan dalam pernikahan. Pernikahan adalah penyatuan dua anak Tuhan yang sepadan dan seimbang. Jadi di sini dikatakan Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Bu, bagaimana dengan mereka yang punya pasangan yang tidak seiman? Bagaimana memiliki pasangan yang tidak seiman dan lain sebagainya? Sini sudah jelas ya. Di sini sudah jelas. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi mencari calon suami, calon istri yang sepadan dan seimbang. Artinya satu dalam keyakinan, dalam kepercayaan. Nah, di sini kita lihat beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen sebagai berikut. Pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Apa-apa yang harus dipahami dengan benar. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Ya, bukan maunya kita manusia, tetapi pernikahan Kristen adalah lembaga yang dikuduskan Tuhan. Perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan. Oleh persiapkan dengan katekisasi, ya. Katekisasi pernikahan itu sangat penting. Katekisasi pernikahan kurang lebih 6 bulan, ya. Dipersiapkan secara mental spiritual kamu. Kemudian yang kedua, persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknis, upacara dan sebagainya. Selanjutnya mari kita lihat hakikat, tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai,
dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama. Nah, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain, suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan yang ditetapkan oleh manusia. Merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Jadi cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar suatu pernikahan. Yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh, dan ada kemauan untuk saling memberi dan saling menerima. Jadi cinta kasih Tuhan ya yang menjadi dasar pernikahan kita. Ketika kamu ada dalam suatu fase pernikahan ya, saat ini konteksnya kamu adalah seorang anak sebagai remaja Kristen. Ketika kamu nanti suatu saat nanti ada dalam suatu fase pernikahan, kamu sudah siap dari saat ini. Bukan ketika saat ini kita bahas pernikahan kamu ya selesai SMA kita menikah. Tidak. Tetapi bagaimana kamu mampu berpikir jauh ke depan secara dewasa untuk melihat bagaimana sebenarnya pernikahan Kristiani itu sendiri. Sehingga kamu benar-benar siap secara mental, spiritual. Pengetahuan kamu sudah siap. Ya, pernikahan itu untuk saling membahagiakan, mencapai kesejahteraan hidup, bukannya saling menyakiti, ya, seperti dalam video tadi, ya kan? Ketika pacaran yang senang-senang, tetapi ketika ada dalam suatu pernikahan akhirnya saling menyakiti satu dengan yang lain. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, bukan poligami ya. Jadi pernikahan Kristiani adalah pernikahan monogami, bukan poligami. Pentingnya kasih dalam keluarga yang ada di pernikahan dan keluarga yang dijiwai dan dihidupi oleh cinta kasih akan memancar keluar, menjadi kesaksian yang menarik sebagai pewartaan hidup kepada orang lain. Ketika ada dalam konteks kamu menikah, ada dalam satu pernikahan, jadi cinta kasih Kristus itu menjadi dasar pernikahan kamu yang kamu jiwai, dan itu harus memancar keluar menjadi kesaksian, pewartaan hidup bagi orang lain yang ada di sekitar kamu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei yang memanggil manusia untuk mengasihi sesama, memancarkan citra Allah itu atau gambar itu bagi sesama. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif, ya, hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah. Jadi keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik atau kabar Injil. Dalam suatu pernikahan terbentuk suatu keluarga, kamu punya tugas untuk mewartakan kabar baik atau kabar Injil bagi sesama. Dan itu bukan hanya nanti ketika kamu ada dalam suatu tahap pernikahan. Dari saat ini kamu konteksnya sebagai anak, ya. Kabar Injil, kabar baik itu harus kamu wartakan bagi siapapun di mana kamu pergi dan berada. Dan oleh karena itu mari saat ini, mari kita buat komitmen untuk mewartakan cinta kasih Kristus. Kamu harus buat komitmen dalam diri untuk saya mau mewartakan cinta kasih Kristus lewat ucapan saya, cara berpikir saya, bahkan lewat tindakan saya. Sehingga keluarga Kristen itu menjadi tempat di mana Injil ditaburkan, dan selanjutnya kamu menjadi berkat untuk diwartakan keluar. Sehingga setiap anggota keluarga, baik bapak, ibu, dan anak-anak menjadi penerima Injil sekaligus menjadi pewarta Injil bagi banyak orang di mana kamu pergi dan berada. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada Ibu. Ya.
menikah, apakah itu sudah menggenapkan sudah mengikuti perintah Allah? Iya. Kalau orang yang tidak menikah dan membentuk keluarga, apakah itu Iya, sudah bagus sekali pertanyaannya Angelina. mengikuti? Ketika ada seseorang memutuskan untuk menikah, ya, bukan berarti dia tidak masuk dalam janji berkat Tuhan atau dalam rancangan keselamatan Allah. Tidak, karena Rasul Paulus pun dia tidak menikah, ya. Jadi Rasul Paulus pun dia memutuskan untuk tidak menikah, tetapi tidak menghilangkan komitmen dirinya untuk melayani Tuhan, untuk mewartakan Injil keselamatan. Ya kan? Kita kan sudah lihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia mau mewartakan Injil, ketika pun dia tidak menikah, tidak menghilangkan komitmennya untuk mewartakan Injil keselamatan bagi siapa saja. Jadi bukan berarti keselamatan tidak menjadi bagian bagi orang-orang yang tidak menikah, tidak ya. Mereka juga menjadi bagian dari rancangan Allah. Jadi keselamatan menjadi bagian siapa saja. Ketika keputusan untuk tidak menikah, ya itu keputusannya. Tetapi jangan sampai menghilangkan komitmen untuk mewartakan Injil, bahkan menjadi saksi Injil itu. Ya, jadi itu ya, Angelina. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita masuk dalam kesimpulan? Tidak ada? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembahasan kita saat ini? Silakan. Kesimpulan singkat untuk pembahasan kita saat ini? Bisa Ibu? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu pernikahan perspektif Kristiani. Nah, pernikahan adalah suatu persekutuan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan memiliki tujuan untuk saling membahagiakan dan bukan persiapan, yaitu diberikan oleh Ibu tadi. Jadi sebagai seorang Kristiani kita harus mengetahui artinya persiapan pernikahan dan juga bersaksi. Hubungan seksual, tapi juga untuk saling menerima kesalahan mereka. Itu kesimpulan dari saya dalam materi kali ini. Ya, terima kasih Angelina. Jadi betapa pentingnya mempersiapkan suatu pernikahan. Pernikahan adalah anugerah Tuhan, ya, bagian dari janji keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Pentingnya mempersiapkan pernikahan, dan ketika ada dalam satu fase pernikahan, kamu sudah siap secara mental, spiritual, aspek ekonomi sudah siap, ya. Maka kamu harus juga mampu untuk lewat pernikahan kamu menjadi keluarga Kristen yang mampu mewartakan cinta kasih Kristus, mewartakan Injil bagi sesama lewat tutur kata, cara berpikir, bahkan lewat tindakan kamu. Oke, demikian kesimpulan singkat kita saat ini, dan demikian seluruh pembahasan pembelajaran kita saat ini. Dan tugas akan dikirim lewat link grup kelas Telegram. Dan jangan lupa untuk membuat tugas dikirimkan lewat grup kelas Telegram. Dan kita akan menutup pembelajaran kita saat ini dengan doa. Disilakan doa penutup. Mari kita sempurna berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam Kurnia surga, terima kasih banyak Bapa atas berkat cinta dan kasih kepada kami, sehingga saat ini kegiatan pembelajaran kami dapat terlaksana dengan lebih baik. Terima kasih banyak Bapa, kiranya materi yang telah Ibu sampaikan tadi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini yang dijodohkan. Terima kasih Rahel, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu.